Saudara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah melakukan sidak ke sejumlah sekolah yang sedang menggelar pembelajaran tatap muka. Sidak dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan di sekolah. Sidak dilakukan oleh Dinas Pendidikan Jawa Tengah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Grobogan. Sidak untuk memastikan pembelajaran tatap muka sudah sesuai prosedur dan protokol kesehatan. Pemeriksaan dan penerapan protokol kesehatan dilakukan mulai dari gerbang sekolah. Selain itu, guru yang mengajar di sekolah diwajibkan sudah menjalankan vaksinasi COVID-19. Insya Allah semuanya sudah divaksin. Tetapi kalau terpaksa masih ada yang belum divaksin, itu ya kita tidak mengizinkan untuk masuk ke dalam kelas. Ini, dalam kelas. Itu karena aturan seperti itu. Saudara, bagaimana evaluasi dan meminimalkan potensi risiko penyebaran COVID-19 saat sekolah tatap muka dimulai kembali? Kita bahas bersama Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo. Selamat sore Pak Ganjar. Selamat sore. Pak, ini 2 hari ini sekolah mulai pembelajaran tatap muka. Ditemukan sejumlah guru yang abai prokes. Pak Ganjar, ini seperti apa evaluasinya? Ya, hari ini hari kedua. Kemarin saya juga menemukan, namun demikian tidak terlalu parah sih ya. Mungkin dia ada pakai face shield tapi maskernya nggak dipakai. Atau barangkali yang saya temukan respon reaktif, mungkin kaget sama saya datang, dia tiba-tiba foto dan meminta tolong siswanya untuk motret. Nah, ini kan handphonenya habis dipegang dikasih ke sana. Jadi sharing barang. Maka dalam sehari kemarin kita evaluasi itu, kita sampaikan kepada para pengelola sekolah untuk cuma diimprove, cuma disiapkan, protokolnya diperketat, dan evaluasi harian dikirim terus-menerus. Jadi catatan-catatan perilaku inilah yang kemudian kita sampaikan. Meskipun rata-rata pelaksanaannya sih relatif sampai hari ini baik, dan belum ada kejadian yang luar biasa begitu. Tapi tidak sampai diberikan sanksi ya Pak bagi sekolahnya yang abai protokol kesehatan? Iya, enggak. Saya agak menghindari cerita soal sanksi yang seolah-olah sekarang pokoknya kejem-kejeman aja deh. Ini mau uji coba kok kejem-kejeman. Uji coba itu kan learning ya, ada proses belajar. Terus kemudian mereka mesti latihan, kita ingetin, dikontrol. Makanya kenapa Jawa Tengah saya katakan uji coba dulu gitu ya. Dan waktu bulan Oktober lalu kami juga sudah melakukan uji coba. Terus kemudian beberapa waktu lalu, juga bulan-bulan lalu, beberapa kabupaten kota sudah melakukan uji coba. Dan hari ini secara resmi kita mulai hari ini. Maka kejadian-kejadian yang seperti itu kita ingatkan. Kecuali ya Mbak ya, nanti kejadiannya luar biasa. Umpama guru-guru nekat setelah itu foto-foto bareng-bareng, buka masker. Ya kalau itu sudah harus sanksi, langsung tutup aja, nggak boleh lagi jalan. Kalau untuk fasilitas di sekolah sejauh ini Pak Ganjar melihatnya seperti apa Pak? Justru kalau pertanyaan ini jawabannya sangat mudah karena hampir semua menyiapkan. Kalau saya yang ini tidak risau, saya tidak risau sama sekali yang ini. Mulai urutan, mereka membuat jalur, itu bagus-bagus. Tempat cuci tangan, bagus-bagus. Pakai termogan, bagus-bagus. Pakai face shield, pakai masker, cara duduk relatif semua bagus. Yang saya khawatirkan selalu pada perilaku ya. Orang nggak sadar, terus kemudian cara mengawasi. Maka di setiap sekolah ada tim Satgas COVID di sekolah itu. Maka fasilitas itu mesti dikaitkan dengan tim Satgas COVID. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu, harus ada tindakan emergensi. Di sekolah ada UKS-nya bekerja sama dengan puskesmas, dengan ada dokter yang ikut mengontrol. Meskipun tidak di tempat, tapi ada yang mengikuti terus-menerus perjalanan pembelajaran, proses pembelajaran. Kalau tadi saya lihat di salah satu sekolah, umpama di MAN, di Semarang, begitu, ternyata di sekolahnya ada dokternya malah. Bagus sekali menurut saya. Jadi, so far sih pelaksanaannya kalau dari sisi sarana prasarananya baik, bagus. Pak Ganjar, ini kan 140 sekolah dengan evaluasi beberapa hari ini, apakah nanti ke depannya akan ada penambahan atau bagaimana? Ya, ini pertanyaan bagus, Mbak. Jadi ini baru kita uji coba sekarang, terus nanti kita akhir bulan akan kita evaluasi. Kalau ini perjalanannya bagus, kita bisa menambah dengan cara 2 hal. Satu, kita tambah jumlah sekolah yang ikut uji coba. Yang kedua, bisa menambah jumlah kelasnya.
di sekolah itu. Karena ini kita kaitkan dengan gurunya yang mesti divaksinasi. Meskipun alhamdulillah dari data kita ada 3.971 guru dan semua sudah divaksinasi 1 kali. Ya, tinggal nanti kita siapkan yang kedua. Agar kita bisa menjamin syarat 100% itu mesti betul-betul diikuti. Nah, setelah itu nanti tahap ketiganya kita harapkan sudah ada kebiasaan baru dan menjadi salah satu contoh yang bisa dipakai atau dijadikan satu nilai bersama, SOP bersama, dengan pengalaman masing-masing sehingga ini bisa dibagi rata. Kalau nanti Mas Menteri menginginkan tanggal atau bulan Juli nanti ya, mesti siap-siap, tidaknya dari bertahap 3 gelombang atau 3 tahapan ini, kita harapkan nantinya akan bisa menjadi pembelajaran kita semua begitu. Terkait vaksinasi guru, Pak Ganjar, apakah sekolah boleh buka bila guru sudah divaksin? Artinya sudah dipastikan semua menerima vaksin, Pak? Kalau yang pembelajaran tatap muka dalam konteks uji coba, alhamdulillah sudah 100%, Mbak. Jadi saya sebutkan tadi 3.971. Jadi sudah 100% disuntik untuk 1 kali, begitu. Berarti masih menunggu yang dosis kedua ya, Pak? Oh iya, pasti. Karena itu kan butuh waktu memang ya, tidak bisa seketika. Baik, Pak Ganjar, antisipasi klaster sekolah seperti apa selain protokol kesehatan? Kita punya pengalaman di bulan Oktober lalu, Mbak, dari 36 ya, 36 sekolah yang kita uji coba, 1 sekolah gagal karena tidak disiplin. Maka apa yang kita lakukan, begitu ada tim Satgas yang mengawasi, ada kejadian, kita kontrol, terus kemudian ternyata ada yang positif, kita tutup langsung, Maka hari ini pengawasan kita lakukan secara bersama-sama, Bupati Wali Kota ikut, ngawasi, dari dinas seperti tadi, yang di awal disampaikan Kompas tadi juga mengawasi, maka cara-cara itu yang kita lakukan. Sehingga harapannya ini bisa lancar nantinya. Jadi ya, kita mengantisipasi dari berbagai cara, termasuk laporan harian. Kejadian istimewa, kejadian luar biasa yang kita sampaikan tiap hari. Bahkan beberapa sekolah mulai improve bagaimana memastikan agar anak-anak bisa sampai ke rumah. Beneran, nggak mampir-mampir, nggak nongkrong, nggak nge-mall dan sebagainya. Ternyata mereka mesti selfie. Dan selfie-nya dikirim ke wali kelas. Ini menurut saya cara yang paling bagus. Tapi Mbak tadi saya tanya, kalau kamu sampai rumah kamu ngapain? Cuci tangan Pak, pakai sabun, cuci kaki, ganti baju, terus kemudian kami makan Pak. Wah kurang ini. Apa Pak kurangnya? Mandi, saya bilang gitu. Mandi, bajunya dicuci. Nah tadi ada protes Mbak. Pak bajunya kan dipakai 2 hari, maka saya usulkan pada kepala sekolahnya, tolong dong bajunya nggak usah 2 hari, nggak seragam nggak apa-apa. Udahlah nggak usah seragam, tapi dicuci bajunya tiap hari. Ini bukan paranoid sih, tapi menurut saya lebih baik siap-siap. Nggak usah seragam nggak apa-apa, wong baru uji coba kok gitu. Berarti ada edukasi ke orang tua murid juga dong Pak? Oh iya, jadi orang tua murid datang Mbak. Kemarin waktu saya cek yang pertama itu, wali muridnya ikut datang. Waktu di Solo juga wali muridnya ikut datang. Saya sama Pak Wali Kota Solo sama Mas Gibran itu datang ketemu wali murid. Bapak Ibu siap-siap. Bapak Ibu ikhlas, Bapak Ibu setuju. Saya titip ya, antarkan anak Anda sampai sekolah, jemput lagi sampai di rumah. Di rumah protokolnya seperti ini, kita edukasi orang tuanya. Bahkan kemarin di salah satu sekolah, karena modelnya dia hybrid, jadi kelasnya itu luring, tapi juga dipakai kamera, yang di rumah juga ikut belajar secara daring. Lalu saya tanya, kenapa kalian nggak ikut masuk? Kenapa kalian di rumah? Orang tua nggak boleh Pak, ya kita hormati. Kenapa nggak boleh? Orang tuanya belum yakin. Nah sampaikan pada orang tua, cara ini pun secara opsional boleh begitu ya. Cara ini boleh, tapi seandainya nanti orang tua sudah bisa mengikuti, melihat prakteknya seperti apa, orang tua juga bisa menjadi yakin. Memang betul, kita juga harus mengedukasi orang tuanya. Kadang-kadang orang tua marah Mbak, Pak Ganjar segera suruh masuk aja lah. Kami juga udah stres di rumah katanya begitu. Baik Pak Ganjar, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Salam sehat selalu ya Pak. Amin, terima kasih Mbak. Ya Pak, selamat sore. Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.